Sejarah lengkap Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah sebuah kerajaan kuno di Indonesia yang berpusat di Jawa Timur yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi oleh Raden Wijaya. Tepatnya di daerah Trowulan yang sekarang menjadi Mojokerto. Berdirinya Kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan dari Kerajaan Singosari yang runtuh akibat serangan dari bangsa Mongol. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut Negara Kertagama, kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Borneo, Kepulauan Sulu, Manila atau Saludung, hingga Indonesia Timur. Meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Pada saat terjadi serangan Jayakatwang, Raden Wijaya bertugas menghadang bagian utara. Ternyata serangan yang lebih besar justru dilancarkan dari selatan. Maka ketika Raden Wijaya kembali ke istana, ia melihat istana kerajaan Singasari hampir habis dilalap api dan mendengar Kertanegara telah terbunuh bersama pembesar-pembesar lainnya. Akhirnya ia melarikan diri bersama sisa-sisa tentaranya yang masih setia dan dibantu penduduk desa Kugagu. Setelah merasa aman ia pergi ke Madura meminta perlindungan dari Arya Wiraraja. Berkat bantuannya ia berhasil menduduki tahta, dengan menghadiahkan daerah Tarik kepada Raden Wijaya sebagai daerah kekuasaannya. Ketika tentara Mongol datang ke Jawa dengan dipimpin Sihpi, Ike Mise, dan Kau Hesing dengan tujuan menghukum Kertanegara, maka Raden Wijaya memanfaatkan situasi itu untuk bekerja sama menyerang Jayakatwang. Setelah Jayakatwang terbunuh, tentara Mongol berpesta pora merayakan kemenangannya. Kesempatan itu pula dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk berbalik melawan tentara Mongol. Sehingga tentara Mongol terusir dari Jawa dan pulang ke negerinya. Maka tahun 1293 Masehi Raden Wijaya naik tahta dan bergelar Sri Kertajasa Jayawardana. Arca Harihara, dewa gabungan Siwa dan Wisnu sebagai penggambaran Kertarajasa. Berlokasi semula di Candi Simping, Blitar, kini menjadi koleksi Museum Nasional Republik Indonesia. Sebelum berdirinya Majapahit, Singasari telah menjadi kerajaan paling kuat di Jawa. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan, penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan yang bernama Mengci ke Singasari yang menuntut Uperi Kertanagara. Penguasa kerajaan Singasari yang terakhir menolak untuk membayar upeti dan mempermalukan utusan tersebut dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya. Kubilai Khan marah dan lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa tahun 1293. Ketika itu, Jayakatwang, Adipati Kediri, sudah menggulingkan dan membunuh Kertanegara. Atas saran Arya Wiraraja, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang datang menyerahkan diri. Kemudian, Wiraraja mengirim utusan ke Daha, yang membawa surat berisi pernyataan. Raden Wijaya menyerah dan ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Jawaban dari surat di atas disambut dengan senang hati.
Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru. Desa itu dinamai Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja, dan rasa pahit dari buah tersebut. Ketika pasukan Mongol tiba, Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jayakatwang. Setelah berhasil menjatuhkan Jayakatwang, Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya secara kalang kabut karena mereka berada di negeri asing. Saat itu juga merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menangkap angin muson agar dapat pulang, atau mereka terpaksa harus menunggu 6 bulan lagi di pulau yang asing. Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka yang bertepatan dengan tanggal 10 November tahun 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardana. Kerajaan ini menghadapi masalah. Beberapa orang terpercaya Kertarajasa, termasuk Ranggalawe, Sora, dan Nambi memberontak melawannya, meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil. Pemberontakan Ranggalawe ini didukung oleh Panji Mahajaya, Ra Arya Sidi, Raja Ranwaha, Ra Lintang, Ra Tosan, Ra Gelatik, dan Ra Tati. Semua ini disebutkan dalam Pararaton. Slamet Muljana menduga bahwa Mahapati Halayudalah yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang terpercaya raja, agar ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun setelah kematian pemberontak terakhir atau Kuti, Halayuda ditangkap dan dipenjara, dan lalu dihukum mati. Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309. Putra dan penerus Wijaya adalah Jayanegara. Pararaton menyebutnya Kalagemet, yang berarti penjahat lemah. Kira-kira pada suatu waktu dalam kurun pemerintahan Jayanegara, seorang pendeta Italia, Odrico da Pordenone, mengunjungi keraton Majapahit di Jawa. Pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya, Tanca. Ibu tirinya yaitu Gayatri Rajapatni seharusnya menggantikannya. Akan tetapi Rajapatni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi biksuni. Rajapatni menunjuk anak perempuannya Tribhuwana untuk menjadi Ratu Majapahit. Pada tahun 1336, Tribhuwana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati. Pada saat pelantikannya, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang menunjukkan rencananya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Selama kekuasaan Tribhuwana, Kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di Kepulauan Nusantara. Tribhuwana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya, Hayam Wuruk. Sejarah kejayaan Kerajaan Majapahit. Bidadari Majapahit yang anggun, arca cetakan emas Apsara atau bidadari surgawi. Gaya khas Majapahit menggambarkan dengan sempurna zaman Kerajaan Majapahit sebagai zaman keemasan Nusantara. Hayam Wuruk, juga disebut Raja Sanagara, memerintah Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389. Pada masanya Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapatihnya, Gajah Mada.
Di bawah perintah Gajah Mada tahun 1313 hingga 1364, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Menurut Kakawin Nagarakretagama Pupuh 13 hingga 15, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura. Sebagian Kepulauan Filipina. Sumber ini menunjukkan batas terluas sekaligus puncak kejayaan Kemaharajaan Majapahit. Namun demikian, batasan alam dan ekonomi menunjukkan bahwa daerah-daerah kekuasaan tersebut tampaknya tidaklah berada di bawah kekuasaan terpusat Majapahit, tetapi terhubungkan satu sama lain oleh perdagangan yang mungkin berupa monopoli oleh raja. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, dan Vietnam. Dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok. Selain melancarkan serangan dan ekspedisi militer, Majapahit juga menempuh jalan diplomasi dan menjalin persekutuan. Kemungkinan karena didorong alasan politik, Hayam Wuruk berhasrat mempersunting citra resmi atau Pitaloka, putri kerajaan Sunda sebagai permaisurinya. Pihak Sunda menganggap lamaran ini sebagai perjanjian persekutuan. Pada 1357 rombongan Raja Sunda beserta keluarga dan pengawalnya bertolak ke Majapahit mengantarkan sang putri untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Akan tetapi Gajah Mada melihat hal ini sebagai peluang untuk memaksa kerajaan Sunda takluk di bawah Majapahit. Pertarungan antara keluarga kerajaan Sunda dengan tentara Majapahit di lapangan Bubat tidak terelakkan. Meski dengan gagah berani memberikan perlawanan, keluarga kerajaan Sunda kewalahan dan akhirnya dikalahkan. Hampir seluruh rombongan keluarga kerajaan Sunda dapat dibinasakan secara kejam. Tradisi menyebutkan bahwa sang putri yang kecewa, dengan hati remuk redam melakukan bela pati, bunuh diri untuk membela kehormatan negaranya. Kisah Pasunda Bubat menjadi tema utama dalam naskah Kidung Sunda yang disusun pada zaman kemudian di Bali dan juga naskah Carita Parahyangan. Kisah ini disinggung dalam Pararaton tetapi sama sekali tidak disebutkan dalam Nagarakretagama. Kakawin Nagarakretagama yang disusun pada tahun 1365 menyebutkan budaya keraton yang adiluhung, anggun, dan canggih, dengan cita rasa seni dan sastra yang halus dan tinggi, serta sistem ritual keagamaan yang rumit. Sang pujangga menggambarkan Majapahit sebagai pusat mandala raksasa yang membentang dari Sumatera ke Papua, mencakup Semenanjung Malaya dan Maluku. Tradisi lokal di berbagai daerah di Nusantara masih mencatat kisah legenda mengenai kekuasaan Majapahit. Administrasi pemerintahan langsung oleh Kerajaan Majapahit hanya mencakup wilayah Jawa Timur dan Bali. Di luar daerah itu hanya semacam pemerintahan otonomi luas, pembayaran upeti berkala, dan pengakuan kedaulatan Majapahit atas mereka. Akan tetapi segala pemberontakan atau tantangan bagi ketuanan Majapahit atas daerah itu dapat mengundang reaksi keras. Pada tahun 1377, beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut untuk menumpas pemberontakan di Palembang. Meskipun penguasa Majapahit memperluas kekuasaannya pada berbagai pulau dan kadang-kadang menyerang kerajaan tetangga, perhatian utama Majapahit nampaknya adalah mendapatkan porsi terbesar dan mengendalikan perdagangan di Kepulauan Nusantara.
Pada saat inilah pedagang Muslim dan penyebar agama Islam mulai memasuki kawasan ini. Aspek kehidupan masyarakat di Kerajaan Majapahit. Kehidupan politik Kerajaan Majapahit. Kehidupan politik Kerajaan Majapahit berhubungan pemerintahan dan kepemimpinan rajanya. Raja-raja itu antara lain, 1. Raden Wijaya. Berdirinya Kerajaan Majapahit sangat berhubungan dengan runtuhnya Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari runtuh setelah salah satu raja vasalnya yaitu Jayakatwang mengadakan pemberontakan. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Singasari terakhir yaitu Kertanegara. Raden Wijaya beserta istri dan pengikutnya dapat meloloskan diri ketika Singasari diserang Jayakatwang. Raden Wijaya meloloskan diri dan pergi ke Madura untuk menemui dan meminta perlindungan Bupati Sumenep dari Madura yaitu Aryawiraraja. Berkat Aryawiraraja juga, Raden Wijaya mendapat pengampunan dari Jayakatwang. Bahkan Raden Wijaya sendiri diberi tanah di hutan tarik dekat Mojokerto yang kemudian daerah itu dijadikan sebagai tempat berdirinya Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya kemudian menyusun kekuatan di Majapahit dan mencari saat yang tepat untuk menyerang balik Jayakatwang. Untuk itu, dia mencoba mencari dukungan kekuatan dari raja-raja yang masih setia pada Singasari atau raja yang kurang senang pada Jayakatwang. Kesempatan untuk menghancurkan Jayakatwang akhirnya muncul setelah tentara Mongol mendarat di Jawa untuk menyerang Kertanegara. Keadaan seperti ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya dengan cara memperalat mereka untuk menyerang Jayakatwang. Raden Wijaya bersama-sama dengan pasukan Kubilai Khan berhasil mengalahkan pasukan Jayakatwang. Begitu pula Jayakatwang berhasil ditangkap dan lalu dibunuh oleh pasukan Kubilai Khan. Setelah Jayakatwang terbunuh, lalu Raden Wijaya melakukan serangan balik terhadap pasukan Kubilai Khan. Raden Wijaya berhasil memukul mundur pasukan Kubilai Khan, sehingga mereka terpaksa menyelamatkan diri keluar Jawa. Setelah berhasil mengusir pasukan Kubilai Khan, Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja Majapahit pada tahun 1293 Masehi dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardana. Sebagai seorang raja yang besar, Raden Wijaya memperistri 4 putri Kertanegara sebagai permaisurinya. Dari Tribuana, ia mempunyai seorang putra yang bernama Jayanegara. Sedangkan dari Gayatri, ia mempunyai 2 orang putri, yaitu Tribuana Tunggadewi dan Rajadewi Maharajasa. Para pengikut Raden Wijaya yang setia dan berjasa dalam mendirikan Kerajaan Majapahit, diberi kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan. Tetapi ada saja yang tidak puas dengan kedudukan yang diperolehnya. Hal ini menimbulkan pemberontakan di sana-sini. Pada tahun 1309 Masehi, Raden Wijaya meninggal dunia dan didarmakan di Antahpura, dekat Blitar. Setelah Raden Wijaya meninggal dunia, Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Jayanegara dengan gelar Sri Jayanegara. 2. Jayanegara. Pada masa pemerintahannya, Jayanegara dirongrong oleh serentetan pemberontakan. Pemberontakan ini datang dari Ranggalawe tahun 1309 Masehi, Lembusora tahun 1311 Masehi, Juru Demung dan Gajah Biru tahun 1314 Masehi, Nambi tahun 1316 Masehi, dan Kuti tahun 1320 Masehi.
Pemberontakan Kuti merupakan pemberontakan yang paling berbahaya karena Kuti berhasil menduduki ibu kota Majapahit, sehingga Raja Jayanegara terpaksa melarikan diri ke daerah Badandea. Jayanegara diselamatkan oleh pasukan Bayangkari di bawah pimpinan Gajah Mada. Berkat ketangkasan dan siasat jitu dari Gajah Mada, pemberontakan Kuti berhasil ditumpas. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Gajah Mada diangkat menjadi patih di Kahuripan pada tahun 1321 Masehi dan patih di Daha atau Kediri pada tahun 1328 Masehi. Jayanegara tewas dibunuh oleh Tabib Israna Ratanka. Ia didarmakan di dalam pura di Sila Petak dan Bubat. Jayanegara tidak mempunyai putra. Maka tahta kerajaan digantikan oleh adik perempuannya yang bernama Tribuana Tunggadewi. Ia dinobatkan menjadi Raja Majapahit dengan gelar Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani. 3. Tribuana Tunggadewi. Pada masa pemerintahannya, terjadi pemberontakan Sadeng dan Keta pada tahun 1331 Masehi. Pemberontakan ini dapat dipadamkan oleh Gajah Mada. Sebagai penghargaan atas jasanya, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih di Majapahit oleh Tribuana Tunggadewi. Di hadapan raja dan para pembesar Majapahit, Gajah Mada mengucapkan sumpah yang terkenal dengan nama Sumpah Palapa. Isi sumpahnya, ia tidak akan amukti Palapa sebelum ia dapat menundukkan Nusantara, yaitu Gurun, Seran, Tanjungpura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya, Gajah Mada menaklukkan Bali pada tahun 1334 Masehi, kemudian Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Sumatera, dan beberapa daerah di Semenanjung Malaka. Seperti yang tercantum dalam Kitab Negara Kertagama, wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit sangat luas, yakni meliputi daerah hampir seluas wilayah Republik Indonesia sekarang. Tribuana Tunggadewi memerintah selama 22 tahun. Pada tahun 1350 Masehi, ia mengundurkan diri dari pemerintahan dan digantikan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk. Pada tahun 1350 Masehi, putra mahkota Hayam Wuruk dinobatkan menjadi Raja Majapahit dengan gelar Sri Rajasa Nagara dan ia didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada. 4. Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Wilayah kekuasaan Majapahit meliputi seluruh Nusantara. Pada saat itulah cita-cita Gajah Mada dengan Sumpah Palapa berhasil diwujudkan. Usaha Gajah Mada dalam melaksanakan politiknya berakhir pada tahun 1357 Masehi dengan terjadinya peristiwa di Bubat, yaitu perang antara Pajajaran dengan Majapahit. Pada waktu itu, Hayam Wuruk bermaksud untuk menikahi Putri Dyah Pitaloka. Sebelum Putri Dyah Pitaloka dan ayahnya beserta para pembesar kerajaan Pajajaran sampai di Majapahit, mereka beristirahat di lapangan Bubat. Di sana terjadi perselisihan antara Gajah Mada yang menghendaki agar putri itu dipersembahkan oleh Raja Pajajaran kepada Raja Majapahit. Para pembesar kerajaan Pajajaran tidak setuju. Akhirnya terjadilah peperangan di Bubat yang menyebabkan semua rombongan kerajaan Pajajaran gugur. Pada tahun 1364 Masehi, Gajah Mada meninggal dunia.
Hal itu merupakan kehilangan yang sangat besar bagi Majapahit. Kemudian pada tahun 1389 Masehi Raja Hayam Wuruk meninggal dunia. Hal ini menjadi salah satu penyebab surutnya kebesaran kerajaan Majapahit di samping terjadinya pertentangan yang berkembang menjadi perang saudara. Setelah Hayam Wuruk meninggal, tahta kerajaan Majapahit diduduki oleh Wikramawardhana. Ia adalah menantu Hayam Wuruk yang menikah dengan putrinya yang bernama Kusumawardhani. Ia memerintah kerajaan Majapahit selama 12 tahun. Pada tahun 1429 Masehi, Wikramawardhana meninggal dunia. Selanjutnya raja-raja yang memerintah Majapahit setelah Wikramawardhana adalah 1. Suhita, 1429 Masehi hingga 1447 Masehi, putri Wikramawardhana. 2. Kertawijaya, 1448 Masehi hingga 1451 Masehi, adik Suhita. 3. Sri Rajasawardhana, 1451 Masehi hingga 1453 Masehi. 4. Girindrawardhana, 1456 Masehi hingga 1466 Masehi, anak dari Kertawijaya. 5. Sri Singhawikramawardhana, 1466 Masehi hingga 1474 Masehi. 6. Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan negara agraris dan juga sebagai negara maritim. Kedudukan sebagai negara agraris tampak dari letaknya di pedalaman dan dekat aliran sungai. Kedudukan sebagai negara maritim tampak dari kesanggupan angkatan laut kerajaan itu untuk menanamkan pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara. Dengan demikian, kehidupan ekonomi masyarakat Majapahit menitik beratkan pada bidang pertanian dan pelayaran. Udara di Jawa panas sepanjang tahun. Panen padi terjadi 2 kali dalam setahun. Butir berasnya amat halus. Terdapat pula wijen putih, kacang hijau, rempah-rempah, dan lain-lain kecuali gandum. Buah-buahan banyak jenisnya, antara lain pisang, kelapa, delima, pepaya, durian, manggis, langsa, dan semangka. Sayur-mayur berlimpah macamnya. Jenis binatang juga banyak. Untuk membantu pengairan pertanian yang teratur, pemerintah Majapahit membangun 2 buah bendungan, yaitu Bendungan Jiwu untuk persawahan dan Bendungan Trailokyapur untuk mengairi daerah hilir. Majapahit memiliki mata uang sendiri yang bernama gobok. Gobok merupakan uang logam yang terbuat dari campuran perak, timah hitam, timah putih, dan tembaga. Bentuknya koin dengan lubang di tengahnya. Dalam transaksi perdagangan, selain menggunakan mata uang gobok, penduduk Majapahit juga menggunakan uang kepeng dari berbagai dinasti. Menurut catatan Wang Ta Yuan, seorang pedagang dari Tiongkok, komoditas ekspor Jawa pada saat itu ialah lada, garam, kain, dan burung kakak tua. Sedangkan komoditas impornya adalah mutiara, emas, perak, sutra, barang keramik, dan barang dari besi. Kehidupan sosial dan budaya kerajaan Majapahit. Pola tata masyarakat Majapahit dibedakan atas lapisan-lapisan masyarakat yang perbedaannya lebih bersifat statis. Walaupun di Majapahit terdapat 4 kasta seperti di India, yang lebih dikenal dengan catur warna,
tetapi hanya bersifat teoritis dalam literatur istana. Pola ini dibedakan atas 4 golongan masyarakat, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Namun terdapat pula golongan yang berada di luar lapisan ini, yaitu Candala, Melecha, dan Tuca, yang merupakan golongan terbawah dari lapisan masyarakat Majapahit. Brahmana atau kaum pendeta, mempunyai kewajiban menjalankan 6 dharma, yaitu, mengajar, belajar, melakukan persajian untuk diri sendiri dan orang lain, membagi dan menerima derma atau sedekah, untuk mencapai kesempurnaan hidup, dan bersatu dengan Brahman atau